Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Septiawan, peserta Latsar CPNS Kemenkes, gelombang 2 Angkatan 4, asal instansi RSUP Dr. M. Jamil Padang. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memaparkan learning journal saya pada hari ini, yaitu tentang analisis isu kontemporer. Kita sebagai ASN perlu memahami perubahan-perubahan wawasan strategis. Mempunyai kemampuan berpikir kritis adalah suatu modal untuk menghadapi tantangan lingkungan yang strategis. Konsepnya, kita harus beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang strategis untuk kemajuan dan perubahan keberlangsungan ke depannya. Isu adalah suatu bentuk topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan yang menarik perhatian kita. Konsepnya, kita harus memiliki konsep isu yang strategis, yaitu harus rasional dan diterima oleh akal pikiran dan diselesaikan dengan perbuatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Isu strategis kontemporer adalah suatu bentuk isu yang modern, yang eksis, dan berkelanjutan ke depannya. Isu ini bisa terjadi pada individu, pada masyarakat, dan pada daerah tertentu, dan bisa mengancam birokrasi pada suatu negara. Seperti contohnya pada kasus korupsi, kasus narkoba, kasus gerakan Papua Merdeka, itu adalah suatu contoh kecil pada negeri kita. Dan ada pula saat ini istilah baru, yaitu proxy war, adalah suatu bentuk peperangan yang menyerang generasi kita, bukan peperangan secara fisik, tetapi peperangan yang menyerang paradigma pola pikir rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, kita, bangsa Indonesia, harus memiliki modal insani untuk menghadapi perubahan-perubahan strategis tersebut. Apa saja modal itu? Yang pertama adalah kita harus memiliki intelektual, emosional, sikap etika yang baik, kesehatan, dan sosial. Dari isu-isu tersebut, kita sebagai ASN harus memiliki teknik analisis isu. Yang pertama adalah pra-analisis isu, yang kedua adalah memilah atau menepis isu, yang ketiga ada mendalami atau analisis isu, dan yang keempat adalah alternatif penyelesaian isu. Yang pertama adalah pra-analisis isu. Kita harus peduli terhadap isu tersebut dengan sikap peduli, dengan modal insani, berpikir kritis, rasional, masuk akal. Kita memahami suatu berita, tidak mudah terprovokasi. Kemudian kita deskripsikan isu tersebut, apakah ada dampaknya, dampak jangka panjang, jangka pendek. Kemudian yang kedua, kita harus bisa menepis isu. Jadi menggunakan teknik-teknik seperti APKL, menilai kualitas isu tersebut secara aktual, problematika, kekhayalan, dan kelayakan. Kemudian yang ketiga, kita harus mendalami isu tersebut, sebagaimana contoh suatu kasus korupsi, narkoba, apakah itu mempengaruhi masa depan anak bangsa kita. Kemudian yang keempat adalah alternatif penyelesaian isu, di mana kita harus mencari solusi terhadap isu yang beredar atau masalah yang pada tempat kerja kita. Kita harus carikan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Sekian pemaparan learning journal saya pada hari ini tentang analisis isu kontemporer. Saya Daniel Septiawan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.